Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang kangen dengan film horor? Persiapkan mental kalian untuk menonton film yang satu ini. Karena kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang katanya diangkat dari kisah nyata berjudul Sister Death 2023. Film ini menceritakan seorang suster bernama Chisa yang bekerja di salah satu biara di Spanyol. Namun selama berada di biara itu, ia pun sering mengalami kejadian aneh yang menandakan peristiwa kelam di tempat tersebut. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah rekaman pada tahun 1939 di negara Spanyol, di mana ketika itu semua orang sedang mengantri untuk memuja seorang bocil yang dipercaya sebagai sosok gadis suci. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1949, terlihat seorang suster bernama Chisa baru saja tiba di sebuah biara terpencil, di mana Chisa adalah si bocil yang dipuja oleh masyarakat di scene awal tadi. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat bekas tembakan di tembok biara. Tak lama kemudian, seorang suster senior bernama Julia datang dan menyambut Chisa yang akan bekerja di tempat ini. Sambil mengantar Chisa pada ketua biara, Julia menjelaskan jika tempat ini pernah menjadi target penyerangan pada tragedi perang saudara yang terjadi pada tahun 1939. Namun kini, para petinggi memutuskan untuk memperbaiki tempat ini dan mengadakan sekolah bagi anak-anak perempuan yang tidak mampu. Sesaat kemudian, Chisa diminta untuk menunggu sementara ia akan memberitahu kepala biara. Hermana Nafisa. Saat bertemu dengan Chisa, sang kepala biara bernama Madre terlihat begitu senang. Apalagi ia tahu jika Chisa adalah sosok gadis suci yang pernah menggemparkan Spanyol 10 tahun silam. Sesaat kemudian, Madre menjelaskan jika Chisa akan menggantikan tugas seorang suster yang kabur bernama Ines untuk mengajar para bocil di kelas. Dirasa sudah jelas, Chisa pun diminta untuk beristirahat terlebih dulu. Setibanya di kamar, pastinya kalian merasa jika suster Chisa ini mirip sekali dengan Chelsea Islan. Namun itu gak penting, Chisa yang akan beristirahat langsung membereskan barang bawaannya. Saat sedang beres-beres, Chisa pun heran saat menemukan sebuah kotak yang berisi gunting dan amplop, serta foto seorang suster yang sudah meninggoy. Aneh sekali, sebuah kursi tiba-tiba terjatuh saat Chisa membaca nama di foto mendiang Socoro. Tak cuman itu, ia pun heran saat mendengar suara ketukan di pintu. Di tengah keadaan sepi, keheranan Chisa semakin menjadi saat menemukan sebuah gambar aneh di tembok. Kira-kira gambar apakah itu? Introibo ad altere Dei. Di keesokan harinya, Chisa mengawali harinya dengan mengajari para bocil. Dan karena dirinya merupakan guru baru, Chisa pun berniat memperkenalkan diri dengan menuliskan namanya di papan tulis. Mi nombre es... Chicas, silencio, por favor. Bueno, basta ya. Chicos, pero si no me queda más remedio, no dudéis que lo voy a hacer.
Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba seorang murid bernama Rosa ketakutan sampai ngompol di bangku saat melihat Chisa menuliskan namanya di papan tulis. Melihat Rosa pergi, si kakak bernama Elvi meminta izin untuk menemaninya ke WC. Singkat waktu setelah mengajar, Chisa diajak Suster Madre untuk melihat album foto para suster yang pernah bekerja di tempat ini, termasuk juga dirinya saat menjalani sumpah bakti menjadi suster kepala. Espere un momento, espere. Namun saat mengecek para suster yang telah meninggoy, ia pun heran saat mendapati foto yang hilang di album ini. Di malam harinya, Chisa yang penasaran berniat mengecek kotak yang sebelumnya ia temukan. Dan ternyata benar, foto yang hilang di album adalah foto kematian Suster Socorro. Lagi-lagi keanehan terjadi saat Chisa membaca nama Socorro. Melihat kelereng yang sebelumnya ia temukan, Chisa yang penasaran berniat mengikuti kemana kelereng itu pergi meski terasa di luar Nurul. Setibanya di basement, Chisa pun merasa ngeri saat melihat patung-patung terbengkalai yang disimpan di tempat ini. Hingga sesaat kemudian, ia pun heran saat menemukan sesuatu di lantai. Dan setelah dibuka, betapa syoknya Chisa saat ia menemukan potongan tangan mumi yang diselimuti kain. Beberapa saat kemudian, Chisa memberitahu Julia dan Madre jika dirinya baru saja pergi ke basement setelah mendengar suara aneh, lalu menemukan potongan tangan kering di tempat tersebut. Di tengah rasa kagum dengan kemampuan Chisa, Madre menjelaskan jika tangan itu dipercaya sebagai tangan Santa Marta yang sempat hilang akibat peperangan yang terjadi, di mana Santa Marta dipercaya merupakan orang suci yang menjadi pengikut Yesus. Setelah mengatakan hal tersebut, Madre mengajak semua orang untuk berdoa. Singkat waktu, Chisa yang selesai bekerja menemui suster senior yang sedang membuat bakpia Spanyol. Kemudian, ia yang baru datang diminta untuk mencicipi bakpia spesial buatannya. Rupanya semua itu hanyalah mimpi buruk semata. Beberapa saat kemudian, Chisa kedatangan dua siswi yang datang untuk melakukan tugas hari mencuci. Qué pena. Qué pena, ¿por qué? Es Ana Mari. Sontak Chisa pun kaget saat melihat gambar yang ia lihat, kini sudah bertambah satu garis yang seolah membentuk tangan. Sesaat kemudian, Chisa menemui Rosa dan Elvi yang akan menjemur spray. Kemudian Chisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rosa. Lantas Rosa berkata jika kemarin ia ketakutan saat Chisa menuliskan namanya di papan tulis, di mana Rosa merasa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Mendengar hal itu, Chisa pun kebingungan dengan sesuatu yang dibicarakan oleh Rosa. Singkat waktu, kini Chisa dan suster lainnya sedang melakukan upacara dan doa bersama. Dios te salve, María, tú eres bendita, fruto de tu vientre, ruega por nosotros los pecadores. El Señor es contigo. Ruega por nosotros. Entah apa yang sebenarnya terjadi, lagi-lagi Chisa pun kembali mengalami penglihatan aneh. Gracias te doy por la paz que tú me das. Os ruego nuestra salvación. Saat malam poek, Rosa yang sedang tidur tiba-tiba dibangunkan temannya yang kebelet ngompol. Namun saat akan pergi, Rosa pun kaget saat mendengar suara gaduh. Akan tetapi, ia pun berusaha berpikir positif jika suara itu merupakan si tikus Jerry.
Di kamar mandi, Rosa yang sedang menunggu temannya ngompol tiba-tiba mendengar suara keran mengalir. Betapa herannya Rosa saat mendapati gunting serta dengan keran yang mengalir dengan sendirinya. Di tengah rasa ngeri, Rosa mengajak temannya untuk segera pergi. Sontak mereka pun heran saat menemukan rambut di saluran bathtub, hingga kelakuan mereka pun ditegur oleh Suster Julia. Bersamaan dengan hal itu, Chisa tiba-tiba merasakan aura yang mengerikan. Betapa syoknya Chisa saat ia melihat sosok suster berdiri di kamarnya. Hingga tak lama kemudian ia pun panik saat mendengar suara bocil yang histeris. Sesampainya di kamar anak, Chisa diberitahu jika rambutnya telah digunting oleh sosok yang disebut si gadis. Lantas sambil menunjukkan gunting, Julia berkata jika pelakunya adalah Rosa. Namun Rosa yang tidak tahu apa-apa berkata jika gunting itu ia temukan di kamar mandi. Yo no he hecho nada. No mientas. Se estaba ahogando y pedía ayuda. Hingga di tengah perdebatan, Julia pun meminta semua orang untuk kembali tidur, sementara ia akan menghukum Rosa. Sekembalinya ke kamar, Chisa yang penasaran berniat memastikan gunting yang tersimpan di kotak milik Suster Chosoro. Dan benar saja, gunting di kotak ini sudah menghilang. Di keesokan harinya, Chisa yang penasaran terlihat mengunjungi pemakaman. Lantas ia pun menemukan sebuah makam bertuliskan Socorro Albelda. Rosa? Sesaat kemudian, Chisa menemui Rosa yang dihukum Suster Julia untuk menanyakan tentang gunting yang ia temukan serta sosok yang disebut si gadis yang ia bicarakan. Lantas Rosa berkata jika sebenarnya di tempat ini terdapat roh seorang gadis yang marakayangan, di mana ia akan menuliskan nama seseorang yang akan meninggoy. Dan itulah sebabnya Suster Ines memilih untuk kabur dari biara ini, di mana nama Suster Ines sempat ditulis oleh si gadis. Rosa pun percaya siapa saja yang namanya ditulis oleh si gadis sudah dipastikan akan meninggoy. Beberapa saat kemudian, Chisa yang akan dilantik sebagai biarawati menanyakan kasus yang menimpa Suster Ines. Lantas Madre berusaha membantahnya dengan berkata jika cerita itu hanyalah karangan para bocil saja. Lantas Madre yang akan pergi meminta Chisa untuk bersiap. Lagi-lagi setiap tidur Chisa pun selalu mengalami mimpi yang mengerikan. Tak cuman itu, gambar aneh itu semakin terlihat sempurna membentuk orang yang bergelayutan. Beberapa saat kemudian, seperti biasa Chisa mengawali kegiatannya dengan mengajari anak-anak, di mana kali ini ia sedang mengajar fenomena gerhana matahari yang akan terjadi dalam waktu dekat. Hingga di tengah pembelajaran tiba-tiba sesuatu terjadi pada Rosa. Y en su largo viaje por centenares de millas de aire, Hermana. Tanpa diduga, nama Rosa ditulis si gadis di papan bor. Apakah Rosa akan dikutuk? Saat menemui Rosa yang sedang ketakutan, Chisa berkata jika dirinya percaya dengan apa yang diceritakan Rosa. Kemudian, ia pun berniat mengajak Rosa ke kamarnya untuk memperlihatkan sesuatu. Singkat waktu sambil memperlihatkan gambar yang dimaksud, Chisa yang penasaran meminta bantuan Rosa untuk memperlihatkan siapakah sosok gadis ini. Meskipun beresiko, Rosa pun berniat menunjukkannya pada Chisa dengan cara menyempurnakan gambar ini. Y ahora por la fe en el Señor Jesús. Akan tetapi Chisa pun heran karena ia tidak melihat apapun yang aneh.
Tapi tiba-tiba mereka pun kaget dengan kursi yang terjatuh dengan sendirinya. Di saat itu pula, Rosa pun heran dengan Chisa yang tak bisa melihatnya karena sebenarnya sosok tersebut tepat berada di hadapannya. Namun kali ini, sosok yang dilihat oleh Rosa bukanlah si gadis, melainkan sosok suster yang mengerikan. Rosa. Loh, kok hilang? Sontak Chisa pun panik saat Rosa hilang entah kemana. ¿Has visto a tu hermana? No, y no me encuentro la puerta. ¡Rosa! Rosa, que no aparece. Ha desaparecido su protegida. Di tengah kepanikan, Julia pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah menceritakan semuanya, Julia meminta Chisa untuk tenang karena bisa saja semua ini hanyalah tipu daya setan. Akan tetapi Chisa yang khawatir kembali mencari Rosa. Hingga sesampainya di gereja, Elvi pun datang dan berkata jika ia baru saja melihat Rosa dibawa oleh seorang suster. Tak lama kemudian mereka pun heran saat mendengar suara bocil berdoa di ruang pengakuan dosa. Ave María Purísima. Di tengah kepanikan, suara misterius mengatakan jika Chisa telah memanfaatkan Rosa untuk mengungkap rasa ingin tahunya. Lantas sosok ini memberitahu jika sebenarnya Chisa tidak memerlukan mata untuk mengungkap semua ini. My God, betapa syoknya Chisa saat mendapati Rosa telah tewas bergelayutan. Singkat waktu, Chisa terlihat menyesal atas kematian Rosa. Di saat itu pula, Julia pun menghampirinya dan menyalahkan Chisa atas kematian Rosa, di mana semua ini tidak akan terjadi jika Chisa tidak membawa-bawa Rosa dalam rasa penasarannya. Beberapa saat kemudian, Chisa yang merasa bersalah memutuskan untuk berhenti mengajar dan pergi dari biara ini. Namun di saat itu pula secara kebetulan gerhana matahari terjadi. Mengingat perkataan jika ia tidak memerlukan mata, Chisa pun akhirnya memutuskan untuk menghilangkan penglihatannya dengan cara memandang gerhana secara langsung. Dan benar saja, sesaat setelah penglihatannya hilang, mata batinnya bangkit dan mampu melihat masa lalu, di mana ketika itu biara ini menjadi korban dari peperangan. Singkat waktu, di tengah rasa syok, Chisa berkata jika dirinya baru saja melihat bayangan saat terjadinya perang saudara di tempat ini. Tak cuma itu, ia pun melihat seorang suster menjadi korban gabrut paksa. Mendengar hal itu, Julia yang panik meminta Chisa untuk diam karena bisa saja hal itu merupakan tipu daya iblis. Sesaat kemudian, setelah mata Chisa diperban, ia meminta suster penjaga untuk membawakan foto dari kotak yang ia temukan. Ya estaba aquí, esta era su celda. Oh,
Rupanya, suster yang digabrut paksa tentara adalah Suster Chosoro, hingga ia pun hamil dan melahirkan anak. Namun karena dianggap aib, Julie tidak memperbolehkan anak ini untuk keluar dari biara. Sementara di sisi lain, Julia yang panik memberitahu Madre jika saat ini Chisa telah mengetahui segalanya. Ternyata, selama ini mereka berusaha menyembunyikan kasus ini. Kembali pada Chisa, setelah mencuci matanya yang berdarah, tiba-tiba ia merasakan kehadiran sesuatu. Hermana Socorro. My God! Jadi seperti inilah bentukan jurik Suster Chosoro. Sambil membawa bunga, Chisa diminta untuk memegangnya guna mengetahui segalanya. Di mana pada saat itu, Chosoro ngamuk saat anaknya yang sakit demam malah dibawa para suster, di mana ia hanya ingin membawa anaknya ke dokter untuk diobati. Akan tetapi, si anak yang dianggap aib tidak diperbolehkan keluar oleh pihak biara. Dan gobloynya, mereka malah memasukkan si anak ke dalam bak mandi untuk meredakan demam. Naas sekali, Chosoro pun tewas mendiskon umur setelah mengalami depresi akibat kehilangan anaknya. Dan ternyata, sosok yang Rosa sebut si gadis ialah anaknya Chosoro. Hingga setelah mengetahui segalanya, Chisa yang marah tiba-tiba saja bisa terhubung ke masa lalu, di mana ia akan membebaskan Chosoro yang dikurung di kamar. Beberapa saat kemudian, Julia pun panik saat melihat Chisa berdarah sambil berkata, "Jika aku telah membukakan pintu agar keadilan bisa tercipta di tempat ini." Hingga dari sini, kengerian pun akan menimpa mereka. Akhirnya, Julia dan Madre pun tewas setelah dihabisi oleh roh Suster Chosoro yang murka. Di saat itu pula, Chisa pun merasa senang saat melihat roh Chosoro dan anaknya kembali bersatu. Chisa. Singkat cerita, 52 tahun kemudian, Chisa yang sudah tua diperkenalkan pada para murid, di mana Chisa akan mengajar sastra dan sejarah di biara ini. Para murid pun diingatkan jika Chisa memiliki mata Byakugan hingga ia bisa mengetahui apa saja yang kalian katakan meski dalam hati. Di saat itu pula, dua siswi bangor di belakang berbisik-bisik dengan mengatakan Chisa mirip Falak si suster kematian. Y leer más a los clásicos de nuestra literatura. Bagaimana? Film yang cukup mengerikan bukan? Intinya Chisa yang memiliki kemampuan khusus mampu membuka rahasia mengerikan yang terjadi di sebuah biara terpencil. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut Sakayang cocok saja dibeli nilai 6,0. Mungkin segitu saja review dan pembahasan film Sister Death 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.